Asal-usul Danau Lipan, Kalimantan Timur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Milka Daniel. Hari ini aku bakal menjelaskan tentang asal mula Danau Lipan. Langsung aja kita simak videonya. Baik. Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada sebuah daerah yang terkenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang dan Semayang. Daerah itu merupakan padang luas yang ditumbuhi dengan semak dan perdu. Dahulu kala, kota Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan. Tepi lautnya ketika itu ialah di Barubus, kampung Muara Kaman Ulu yang lebih dikenal dengan nama Benua Lawas. Pada masa itu, ada sebuah kerajaan yang bandarnya sangat ramai dikunjungi karena letaknya di tepi laut. Terkenallah pada masa itu di kerajaan tersebut seorang putri yang cantik jelita, seorang putri bernama Putri Aji berdarah putih. Ia diberi nama dengan demikian tak lain karena bila sang putri ini makan sirih dan menelan air di sepahnya, maka tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui kerongkongannya. Kejelitaan dan keanehan Putri Aji berdarah putih ini didengar pula oleh seorang raja Cina yang segera berangkat dengan jung besar beserta bala tentaranya dan berlabuh di laut depan istana Aji berdarah putih. Raja Cina pun segera naik ke darat untuk melamar Putri jelita. Raja Cina ini tidak mengakui bahwa ia tengah diuji oleh putri yang tidak saja cantik jelita, tapi juga pandai dan bijaksana. Tengah makan dalam jamuan itu, putri merasa jijik melihat kejorokan bersantap dari si tamu. Raja Cina itu ternyata makan dengan cara mengisap, tidak menggunakan tangan melainkan langsung dengan mulut seperti anjing. Betapa jijiknya Putri Aji berdarah putih dan ia pun merasa tersinggung, seolah-olah Raja Cina itu tidak menghormati dirinya, di samping jelas tidak dapat menyesuaikan diri. Ketika selesai santap dan lamaran Raja Cina diajukan, serta merta sang putri menolak dengan penuh murka sambil berkata, "Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya ada mengisap seperti anjing." Penghinaan yang luar biasa itu tentu saja membangkitkan kemarahan luar biasa pula pada Raja Cina itu. Sudah lamaran yang ditolak mentah-mentah, hinaan pula yang diterima karena sangat malu dan mukanya tak ada jalan lain selain ditebus dengan segala kekerasan untuk menundukkan Putri Aji berdarah putih. Ia pun segera menuju ke jungnya untuk kembali dengan segenap bala tentara yang kuat guna menghancurkan kerajaan dan menawan putri. Perang dahsyat pun terjadilah antara bala tentara Cina yang datang berbagai gelombang pasang dari laut melawan bala tentara Aji berdarah putih. Ternyata tentara Aji berdarah putih tidak dapat menangkis serbuan bala tentara Cina yang mengamuk dengan garangnya. Putri yang menyaksikan jalannya pertempuran yang tak seimbang itu merasa sedih bercampur geram. Ini telah membayangkan bahwa peperangan itu akan dimenangkan oleh tentara Cina. Karena itu timbullah kemurkaannya. Putri pun segera makan sirih seraya berucap, "Kalau benar aku ini Tisana sakti, maka jadilah sepak-sepakku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya." Selesai berkata demikian, disemburkannya lah sepah dari mulutnya ke arah peperangan yang tengah bercambuk itu. Dengan sekejap mata sepah sirih putih tadi berubah menjadi beribu ekor lipan yang besar-besar, lalu dengan bengis yang menyerang bala tentara Cina yang sedang mengamuk. Bala tentara Cina yang sedang berperang dengan gagah perkasa itu satu demi satu dibinasakan. Tentara yang mengetahui serangan lipan yang tak berlawan itu segera lari lintang bukang ke jungnya. Demikian pula sang raja. Mereka
Mereka bermaksud akan segera meninggalkan Murakaman dengan lipan yang dahsyat itu, tetapi itu ternyata mereka tidak diberi kesempatan oleh lipan-lipan itu untuk meninggalkan Murakaman hidup-hidup. Karena lipan-lipan itu telah diucap untuk membinasakan raja dan bala tentara Cina itu, maka dengan bergelombang mereka menyerbu terus sampai ke Jung Cina. Raja dan segenap bala tentara terus sampai ke Jung Cina. Raja dan segenap bala tentara Cina tak dapat berkisar kemanapun lagi, dan akhirnya mereka musnah semuanya. Jung mereka ditenggelamkan juga. Sementara itu, Aji Bendera Putih segera hilang dengan gaib entah kemana dan bersamaan dengan gaibnya putri. Maka gaib pula lah semur air berani. Sebagai kekuatan tenaga sakti kerajaan itu, tempat Jung Raja Cina yang tenggelam dan lautnya yang kemudian mendangkal menjadi suatu daratan dengan padang luas itu yang kemudian disebut hingga sekarang dengan nama Danau Lipan. Sekian cerita mendongeng dari saya. Makasih. Bye bye.